Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Tiara Zatul Hendri, mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Andalas. Video kali ini adalah mata kuliah asuransi takaful yang akan membahas mengenai topik Family Takaful. Sebagai pengantar, tahukah teman-teman, setiap tindakan yang kita lakukan tentunya mengandung resiko. Baik itu resiko yang terjadi, resiko murni, spekulatif, hingga yang paling besar itu adalah resiko sistemik yang akan dirasakan hingga cakupan yang sangat besar. Oleh karena itu, hadirlah takaful sebagai asuransi yang akan menjawab kekhawatiran teman-teman dalam menghadapi resiko di masa depan, tentunya dalam payung ekonomi syariah. Asuransi kini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat untuk hidup sehat, hidup tenang, dan damai bersama keluarga, baik untuk saat ini maupun masa depan. Tidak semua orang memiliki jaminan ketika ditimpa musibah, seperti sakit, kecelakaan, maupun meninggal dunia. Belum lagi biaya-biaya yang tidak bisa dihindari, seperti biaya sekolah, biaya makan tiap hari, dan lain sebagainya. Asuransi merupakan salah satu cara yang mendisiplinkan seseorang untuk merencanakan masa depan. Karena secara tidak langsung, asuransi akan mengharuskan seseorang untuk menolong dirinya sendiri dan keluarganya. Pembahasan ini berfokus kepada berbagai layanan yang ditawarkan oleh perusahaan takaful keluarga, di mana layanan ini dapat dibagi menjadi Unit Link Family Takaful dan Family Term Takaful. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat menyimak video ini sampai akhir nanti. Secara sederhana, Unit Link Family ini adalah layanan takaful keluarga yang membayar kompensasi kepada penerima manfaat jika pesertanya meninggal atau menjadi cacat selama masa durasi pertanggungan. Sedangkan Family Term Takaful hanya memberikan manfaat kematian. Dalam takaful keluarga, perlindungan dapat diperluas dengan menambahkan ke dalam kontrak dasar awal kesepakatan. Nah, sebagai introduction, di dalam dunia modern ini, setiap orang tentunya tidak asing lagi dengan yang namanya kehadiran takaful, yang telah memasuki setiap bidang kehidupan maupun bisnis itu sendiri. Dalam keseharian pun, teman-teman untuk menutupi kehidupan, kesehatan, dan juga dalam bisnis sekalipun, takaful juga dapat melindungi seperti bangunan pabrik, mesin, kendaraan, stok fisik, dan lainnya juga. Sehingga apapun yang tentunya bernilai dan menghasilkan pendapatan bagi seseorang dapat dilindungi dari berbagai risiko. Untuk itu, mari kita bahas mengenai produk takaful yang akan dibagi menjadi 3 kategori: family, general, dan juga kesehatan. Namun, bahasan kali ini hanya berfokus kepada family takaful. Family takaful atau takaful keluarga ini adalah memberikan berbagai kompensasi finansial jika orang yang ditanggung meninggal atau menjadi cacat. Dalam keluarga, setiap peserta yang mencalonkan penerima manfaat ketika mereka bergabung dengan dana takaful. Nah, jika peserta tersebut meninggal, maka nilai nominal akan dibayarkan kepada ahli waris peserta yang amanah penerima tersebut menderita kerugian jika peserta tersebut meninggal. Nah, biasanya ini ditentukan oleh adanya ikatan hubungan, seperti contohnya seorang istri dengan suami, seorang putra atau putrinya dengan kehidupan ayah mereka. Nah, jika penerimaan manfaat adalah anak-anak, peserta juga menunjuk wali. Nah, perlindungan takaful keluarga dapat diatur untuk melindungi penerima manfaat dari kerugian finansial yang disebabkan oleh salah satu dari kejadian seperti yang dialami oleh peserta, seperti kematian, disabilitas, dan juga penyakit. Nah, jumlah yang dibayarkan pada saat kematian atau jatuh tempo pertanggungan oleh operator takaful keluarga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan jangka pendek maupun kebutuhan jangka panjang, seperti membayar pendidikan anak dan pernikahannya, membeli rumah baru, pendapatan masa pensiun juga bisa. Ada 2 utama takaful keluarga, Unit Link dan Term Life Unit Link Family Takaful. Takaful kehidupan universal menyediakan pertanggungan kematian dan pengaturan tabungan.
Ini juga diatur untuk beberapa tahun dan peserta tentunya akan membuat kontribusi tahunan yang ditentukan agar tetap tertutup untuk nilai nominal dan keuntungan jika ada. Universal Life ini adalah jenis pertanggungan yang menghasilkan tabungan bagi klien jika dia masih hidup ketika keanggotaannya akan jatuh tempo. Nah, dalam cakupan yang lebih luas, perusahaan takaful menginvestasikan kontribusi yang terkumpul dan menghasilkan uang melalui investasi tersebut. Kemudian, sebagian dari uang yang diperoleh akan dibagi dengan klien sebagai keuntungan dan dibayarkan pada saat kematian atau jatuh tempo kontrak. Ada dua sistem bagi hasil dengan klien ini, yaitu sistem bagi hasil bonus link sharing dan unit link profit sharing system. Nah, bonus link family sharing system atau sistem bagi hasil terkait bonus. Kasusnya seperti ini teman-teman. Pada akhir tahun, biasanya perusahaan akan menghitung arus kas masuk seperti iuran yang terkumpul, pendapatan investasi, dan arus kas keluar seperti klaim yang dibayarkan, termasuk juga biaya administratif, sampai pada laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan takaful. Nah, sebagian dari laba tersebut tentunya akan dibagikan pada para pemegang saham perusahaan dalam bentuk dividen. Dan sebagian lagi akan disimpan sebagai pendapatan dan cadangan untuk klaim di masa depan. Sebagian dari total keuntungan akan dibagikan kepada para pemegang polis melalui tarif per 1.000 dari jumlah pertanggungan atau nilai nominal yang dinyatakan. Misalnya, pertimbangan klien yang memiliki cakupan USD 40.000 US dollar dan tarif US dollar 10 per US dollar 1.000 diumumkan, maka klien akan mendapatkan bonus 400 yakni 10 kali 400. Dan bonus tersebut 400 akan menjadi milik klien. Dan tentunya ketika klien membayar kontribusi, tingkat bonus diumumkan dan bonus akan otomatis terakumulasi. Nah, akumulasi bonus dibayarkan secara penuh hanya dalam 2 kasus, baik dalam saat kematian atau saat jatuh tempo. Jika seseorang membatalkan kontrak, maka nilai diskon dari uang pertanggungan dan akumulasi bonus akan dibayarkan. Nah, untuk contoh lebih jelasnya, seperti ini saat klaim jatuh tempo. Ada seseorang bernama Arnold. Dia akan mengambil program takaful keluarga untuk tabungan dan perlindungan terhadap risiko kerugian finansial jika dia meninggal. Nah, detailnya seperti ini. Uang pertanggungan yang akan dia diterima itu sebesar 50.000 US dollar dengan durasi pertanggungan selama 20 tahun. Tentunya kontribusi tahunan yang mesti dia bayar adalah 1.800 US dollar ke perusahaan. Nah, perusahaan mengikuti sistem bonus untuk sistem pembagian keuntungannya. Nah, setelah 1 tahun, perusahaan menyelesaikan akun dan mengumumkan tarif sebesar 20 US dollar per 1.000 uang pertanggungan untuk klien. Nah, kemudian jumlah 1.000 dalam uang pertanggungan adalah 50. Dengan tingkat bonus per 1.000 adalah 20. Maka bonus tahunan untuk kontrak Arnold yang akan diterima adalah di mana tingkat bonus dikalikan dengan 1.000 dalam uang pertanggungan. Dan hasilnya adalah 20 kali 50 sama dengan 1.000 US dollar. Nah, pada tahun-tahun berikutnya, tingkat bonus akan berubah tergantung pada kinerja perusahaan. Setiap tahun, Arnold membayar kontribusi tahunan dan kredit bonus untuk kontraknya ketika akhir tahun. Namun, ketika Arnold meninggal dalam kecelakaan lalu lintas setelah membayar 6 kontribusi tahunan, dalam 6 tahun tersebut, 6 bonus dikreditkan untuk takaful Arnold sebesar 10.000. Maka, si istri Arnold ini yang bernama Mary dapat mengklaim hasil kematian dan perusahaan membayar klaim tersebut sebagai berikut. Yang dibayarkan perusahaan adalah yang pertama, uang pertanggungan sebesar 50.000, bonusnya 10.000, sehingga total klaim kematian si Arnold adalah 60.000. Nah, kemudian sistem bagi hasil kedua adalah Unit Link Profit System. Unit Link Profit Distribution System ini adalah sistem distribusi laba unit link. Dalam sistem ini, kontribusi yang dibayarkan oleh klien disimpan ke dalam 2 akun, yakni akun wakaf dan akun investasi. Nah, wakaf fund ataupun akun wakaf ini dalam takaful, dana wakaf disimpan untuk manajemen resiko. Sedangkan di perusahaan asuransi konvensional, tujuan yang sama dicapai melalui rekening yang disebut dengan rekening resiko dan dimiliki oleh perusahaan.
Pada takaful, perusahaan takaful itu sendiri bekerja sebagai pengelola dana wakaf dan tidak menjadi pemiliknya. Sebagian dari iuran tahunan dihitung berdasarkan klaim kematian yang ditambahkan ke akun risiko yang disebut sebagai dana takaful. Jika peserta tersebut meninggal, nilai nominal dibayarkan dari dana takaful yang merupakan akun risiko peserta dan hanya digunakan untuk membayar klaim kematian dan risiko lainnya seperti cacat. Nah, ini disebut sebagai dana takaful peserta atau partisipan takaful fund. Kontribusi yang harus diberikan peserta untuk dana ini tergantung kepada usia masuk, jumlah pertanggungan yang mereka ajukan. Nah, seiring bertambahnya usia, demikian pula angka kematian yang akan menghasilkan peningkatan kontribusi yang sesuai. Ini juga dapat meningkatkan jika peserta terlibat dalam profesi yang mentransfer lebih dari risiko normal ke dana takaful. Nah, ini seperti profesi tersebut dapat kayak polisi, staf untuk perusahaan konstruksi yang membangun bangunan yang tinggi-tinggi, pengemudi, dan kayak perusahaan ranjau dengan risiko tinggi lainnya dari profesi tertentu itu tersebut. Nah, kontribusi ini juga dapat meningkat jika peserta memiliki beberapa masalah kesehatan yang meningkatkan risiko mereka terhadap kematian lebih awal dari kelompok usia mereka. Nah, kemudian kontribusi ini juga akan mengalami peningkatan jika nilai nominalnya tinggi. Jika peserta tersebut memilih untuk menambahkan pertanggungan tambahan seperti karena kematian, karena kecelakaan dan ganti rugi, cacat dan anuitas, dan juga lainnya. Sehingga kontribusi mereka meningkat untuk mencerminkan cakupan yang lebih luas dari pertanggungannya itu sendiri. Nah, selanjutnya kontribusi yang dibayarkan oleh klien akan disimpan dalam akun investasi. Akun investasi itu kontribusi sebagai peserta juga ditambahkan ke akun investasi yang kemudian akan diinvestasikan. Nah, kemudian keuntungan yang akan diperoleh dari investasi dibagi dengan klien. Nah, dana yang dikumpulkan akan dibagi menjadi unit-unit kecil yang dibeli untuk klien ketika mereka membayar kontribusi mereka. Nilai unit ini akan berfluktuasi tergantung kepada kinerja investasi. Oleh karena itu, setiap tahun unit akan dibeli, kemudian dialokasikan kepada akun investasi individu klien. Pada saat kematian atau jatuh tempo atau penarikan sebelum jatuh tempo, nilai tunai ini akan dibayarkan yang merupakan kelipatan dari jumlah unit dan harga unit pada tanggal kematian itu terjadi atau saat jatuh tempo. Tanggal itu dilakukan penarikan. Nah, uang dalam rekening ini diinvestasikan oleh perusahaan takaful atas dasar prinsip mudharabah. Artinya, jenis kemitraan ini di mana satu dan beberapa mitra lainnya menyediakan modal dan yang lainnya akan memberikan keterampilan untuk relevan untuk membangun kemitraan ini. Nah, kemudian keuntungan ini didistribusikan sesuai dengan rasio yang telah ditentukan oleh kedua mitra. Nah, dalam hal ini mitra pembeli modal disebut Robul Mal, sedangkan pembeli keterampilan disebut mudharib. Nah, di sini akun investasi peserta adalah Robul Mal dan operator takaful adalah mudharib karena operator memberikan keahlian investasinya. Keuntungan yang diperoleh dibagi di antara akun investasi peserta dan akun investasi operator dalam takaful dan rasio yang telah ditentukan. Jika peserta tersebut meninggal, ahli waris dibayar sejumlah nilai nominal atau nilai tunai, mana yang lebih besar. Sedangkan pada tahap jatuh tempo yaitu jika dan ketika masa keanggotaan selesai, peserta hanya dibayar sebesar nilai tunai dari akumulasi unit. Untuk contoh lebih jelasnya seperti ini teman-teman. Smith berusia 35 tahun dan bekerja di sebuah rumah sakit sebagai kepala administrasi. Jika dia memiliki dua anak, John dan Alan, dan kemudian istri bernama Karen, dia ingin menutupi kerugian finansial bagi keluarganya jika si Smith ini meninggal. Nah, dia juga ingin membuat beberapa tabungan dan keuntungan di dalam hal tersebut. Oleh karena itu, ia mengambil takaful keluarga dengan nilai sebagai berikut. Nilai nominalnya sebesar 100.000 US dollar, kontribusi tahunannya sebesar 12.000 dengan durasi 15 tahun.
Saat masuk dia berumur 35 tahun dengan calon penerimanya nanti adalah istrinya si Karen. Berdasar usia orang A dan nilai nominal sejumlah 500 US dollar akan ditambahkan ke akun resiko peserta. Sedangkan sisanya 7.000 akan ditambahkan ke akun investasi peserta. Setelah berkontribusi selama 4 tahun dalam dana takaful, Smith kemudian meninggal dan istrinya sebagai beneficiary akan mengajukan klaim kepada operator takaful yang akan memproses klaim dan membayar beneficiary sebagai berikut. Nah, takaful membayar nilai nominal sebesar 100.000 US dollar, nilai tunai dari unit yang akan dialokasikan itu sebesar 40.000. Nah, sekarang nilai nominal lebih tinggi daripada nilai tunai atau unit akumulasi. Oleh karena itu, klaim kematian sama dengan 100.000 US dollar. Pemecahan ini jumlah utangnya sebesar 100.000 US dollar adalah sebagai berikut, yakni 60.000 dibayarkan dari akun resiko, sedangkan 40.000 yang tadi dibayarkan dari akun investasinya. Setiap tahun, operasi takaful akan mengalokasikan unit di rekening investasi peserta. Jumlah unit dan tingkat penghitungannya bergantung kepada kinerja investasi atas aset dasar. Selanjutnya, kita masuk kepada unit pricing methodology. Seperti disebutkan sebelumnya, sebagian dari kontribusi peserta tersebut akan masuk ke dalam yang namanya akun investasi peserta, juga disebut sebagai Participant Investment Account atau PIA. Nah, arus kas masuk terjadi ketika kontribusi dibayarkan dan sebagian dari kontribusi itu akan ditambahkan kepada Participant Investment Account. Dan ketika keuntungan diperoleh dari jumlah yang diinvestasikan, maka itu akan menambahkan akun investasi peserta tersebut. Nah, namun ketika kas itu tersebut keluar, terjadi ketika unit dicairkan dan akan dibayarkan kepada penerima atau peserta tersebut. Maka nilai tunai unit dibayarkan kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia dan juga pada saat penarikan awal atau pada saat jatuh tempo. Nah, arus kas keluar juga terjadi ketika ada terjadi kerugian dalam investasi tersebut. Berdasarkan arus kas ini, maka harga satuan berubah hampir setiap harinya sesuai dengan arus masuk dan arus keluar kas. Nilai penutupan unit menjadi nilai pembukaan pada hari berikutnya. Nah, ini diakses oleh partisipan karena perusahaan takaful biasanya akan menampilkan nilai unit ini di situs web mereka yang berubah hampir setiap harinya. Nah, berikut teman-teman dapat melihat pergerakan kas teman-teman atau melihat arus kas pergerakan mulai dari pembukaan aset sampai nantinya teman-teman akan melakukan penarikan dana tersebut di dalam takaful itu sendiri. Nah, dari grafik tersebut, kita akan lanjut pada materi Generic Unit Line Family Takaful Coverage. Nah, perusahaan takaful tersebut juga akan menawarkan yang namanya variasi yang berbeda-beda dari cakupan takaful keluarga unit link. Kemudian, perusahaan akan mengembangkan cakupan yang berbeda untuk melayani berbagai kebutuhan keuangan keluarga. Nah, mereka kemudian memberi nama yang menarik seperti contohnya perlindungan anak, rencana pendidikan, pernikahan, atau juga termasuk rencana perlindungan investasi dan juga bahkan perlindungan pasangan hidup. Nah, untuk itu, mari kita bahas beberapa variasinya. Di antaranya yang pertama, Family Protection Plan atau rencana perlindungan keluarga. Rencana ini memberikan perlindungan risiko dan penghematan bagi peserta. Ini memberikan pembayaran sekaligus jika peserta meninggal dan manfaat tabungan jika rencana jatuh tempo. Jangka waktu rencana ini bervariasi, mulai dari 5 tahun hingga nantinya juga dapat 30 tahun. Rencana seumur hidup menjadi matang ketika peserta mencapai usia 85 tahun. Mungkin ini memiliki anuitas bawaan yang memberikan jumlah pembayaran yang sama secara berkala jika peserta tersebut meninggal. Yang selanjutnya adalah Child Education Plan atau rencana pendidikan anak. Setiap orang tua kita tentunya akan mungkin mengkhawatirkan biaya pendidikan, biaya pengasuhan anak jika orang yang menghasilkan pendapatan seperti ayah mereka itu meninggal dunia. Maka ibunya yang kemudian menjanda harus membayar berbagai pengeluaran seperti sewa rumah, makanan dan pakaian, bahkan hingga biaya pendidikan anak-anaknya sampai besar nanti. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah menikah disarankan untuk mengambil program takaful pendidikan anak yang memiliki ketentuan pembayaran sekaligus
pada masa lump sum, pada kematian, dan serangkaian pembayaran secara berkala untuk biaya pendidikan anak jika peserta tersebut meninggal dunia. Contoh kasus pendidikan anaknya seperti ini teman-teman. Ada seorang Mr. Clark bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan konstruksi. Dia memiliki keluarga kecil, istrinya bernama Sarah dan putranya bernama si Mark berusia 6 tahun. Nah, Sarah bekerja sebagai asisten di sebuah rumah sakit. Nah, Mr. Clark ini mendapatkan uang yang cukup untuk biaya kehidupan mereka sehari-hari. Dia juga mengkhawatirkan keluarganya jika saat dia meninggal nanti. Dia ingin Mark anaknya itu memperoleh pendidikan hingga di universitas nanti. Dia tahu bahwa itu tidak akan terjadi jika sesuatu yang salah terjadi pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengambil rencana takaful dengan anuitas. Maka dari itu, Mark ditunjuk sebagai ahli waris di dalamnya dan ibunya sebagai wali. Nah, rencana takaful yang dia ambil ini memiliki rincian sebagai berikut teman-teman. Nilai nominalnya sebesar 50.000, kontribusi tahunannya itu sebesar 2.000 dalam durasi selama 20 tahun. Dan usia masuk pesertanya ini adalah 33 tahun terhitung dari tanggal 1 Januari 2013 dan jatuh temponya nanti 31 Desember 2033. Tunjangan pendapatan keluarga atau family income benefit-nya adalah 20% selama 20 tahun. Dengan penerimanya nanti adalah si Mark dan walinya adalah ibunya Sarah. Setelah membayar kontribusi tahunan, Mr. Clark ini meninggal karena serangan jantung mendadak pada 31 Desember 2015. Karena si Mark masih di bawah umur, maka pembayaran akan dilakukan dan diwakili oleh ibunya Nyonya Sarah itu sendiri. Nah, oleh karena itu, Nyonya Sarah tersebut akan mengajukan klaim kepada operator takaful yang memperoleh klaim dan membayar dengan rincian berikut. Nah, perhitungan klaim kematian pembayaran berdasarkan kontrak dasar itu nilai nominal sebesar 50.000, nilai tunai dari unit yang akan dilokasikan itu sebesar 6.000, dan hitungannya itu dari 1 Januari 2013 ke 1 Januari 2014, 1 Januari 2015, dan 31 Desember 2015. Sekarang nilai nominal lebih tinggi dari nilai unit akumulasi itu sendiri. Oleh karena itu, klaim kematian di bawah pertanggungan dasar adalah 50.000. Pemecahan jumlah yang harus dibayar adalah 50.000 sebagai berikut. 14.000 dibayarkan dari akun risiko, 6.000 dibayarkan dari akun investasi. Nah, dalam jangka waktunya itu takaful ridernya itu sebesar 50.000. Family income benefit terutangnya selama 18 tahun, yaitu untuk sisa masa pertanggungan sejak kematian, tanggal jatuh tempo dikurangi tanggal kematian. Nah, 20%-nya dari 50.000 itu menjadi 10.000 yang akan dibayarkan setiap selama 18 tahun itu sendiri. Nah, maka hutang family income benefit-nya selama 18 tahun adalah 10.000 dikali 18 sama dengan 180.000 hutang kematiannya. Nilai nominalnya 50.000 dan TTR-nya itu 50.000, 100.000 lump sum dibayarkan pada kematian. Dengan FIB-nya 282.000 dan dibayarkan kepada ibunya, dan 4.000-nya yang merupakan nilai tunai unit yang dibayarkan dari akun investasi peserta. Sedangkan 248.000 sisanya akan dibayarkan dari akun resiko peserta tersebut. Jadi seperti itu teman-teman, pengklaiman takaful pendidikan anak tersebut. Selanjutnya, mari kita lanjut kepada bahasan berikutnya mengenai Investment Protection Plan atau rencana perlindungan investasi. Nah, rencana ini menawarkan pengembalian yang aman dan bagus untuk kontribusi yang diinvestasikan dan cakupan takaful yang menjamin pembayaran nilai nominal jika peserta tersebut meninggal dunia. Kontribusi besar tunggal yang berpartisipasi dalam investasi yaitu Participant Investment Account atau PIA itu sendiri. Nah, jangka waktu pertanggungan bervariasi mulai dari 5 hingga 15 tahun. Selanjutnya ada juga Retirement Income Plan atau rencana pendapatan pensiun. Rencana ini memberikan perlindungan takaful jika terjadi kematian dan pendapatan pensiun jika peserta bertahan hidup. Nah, sebagian besar dari kontribusi dibayarkan ke akun investasi peserta di mana investasi untuk mendapatkan keuntungan. Selama periode ini, jika peserta tersebut meninggal, nilai nominal atau nilai tunai itu yang mana lebih tinggi akan dibayarkan. Nah, hasil jatuh tempo yang dibayarkan dari akun investasi peserta dibayarkan secara angsuran atau
juga bisa bulanan atau bahkan juga bisa tribulanan kepada peserta selama beberapa tahun tertentu. Nah, selanjutnya teman-teman, ada variasi takaful keluarga lainnya juga dalam bentuk life partner plan atau paket mitra hidup. Nah, dalam rencana ini biasanya seorang suami dan istri menutupi dalam satu rencana. Jika suami atau istrinya meninggal, nilai nominal akan dibayarkan dari dana wakaf kepada pasangan yang masih hidup. Dan berkontribusi lebih lanjut ke akun investasi peserta dibuat dari dana wakaf. Mitra yang masih hidup menunjuk calon baru, dan dalam kasus kematian ini nilai nominal atau nilai tunai unit akan dibayarkan. Jika pasangan hidup yang masih hidup tersebut bertahan sampai jatuh tempo, maka nilai tunai ini akan dibayarkan. Nah, variasi berikutnya teman-teman ada yang dinamakan child education dan marriage plan atau rencana anak dan rencana pernikahan. Dalam rencana ini biasanya ayah dan ibu mereka akan menginvestasikan pendapatan, mengambil pertanggungan dan menunjuk anak sebagai calon penerimaan berikut. Nah, jika ayah atau ibu yang ditanggung meninggal, sehingga perusahaan takaful mulai membayar anak tersebut secara bulanan atau triwulan atau setengah tahun atau bahkan juga bisa tahunan, sebagaimana disepakati dalam kontrak tersebut. Nah, pendapatan rutin ini seharusnya untuk menutupi biaya pendidikan anak-anak mereka. Setelah masa pertanggungan selesai, yang biasanya terjadi setelah calon tersebut dapat pekerjaan, maka dibayarkan kepada calon. Ingat hal itu untuk menutupi sampai biaya pernikahan mereka. Nah, jadi seperti itu teman-teman, bagaimana takaful keluarga melindungi pesertanya dari berbagai risiko kerugian. Mungkin teman-teman bisa praktek menjadi partisipan di takaful untuk mendalami mata kuliah ini. Atau mungkin juga bisa teman-teman bertanya kepada orang tuanya yang menjadi anggota perusahaan takaful. Jadi, takaful mungkin akan memberikan kebutuhan sekunder bagi kita, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan menjadi sebuah kebutuhan primer. Nah, maka dari itu kita tidak bisa menafikan ini akan terjadi, akan berdampak kepada kehidupan kita selanjutnya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat mengambil ilmu dari video kali ini dan paham atas apa yang saya jelaskan. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.